Pemirsa Marvelous TV, Open Your Mind kali ini akan mengajak Anda untuk berkunjung ke pengrajin rotan yang ada di Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Dan di sana kita akan melihat langsung bagaimanakah proses pembuatan berbagai macam kerajinan tangan yang terbuat dari bahan rotan. Kira-kira seperti apa? Ikuti perjalanan saya hanya di Open Your Mind. Nah pemirsa Marvelous TV, seperti yang saya janjikan tadi, saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke salah satu pengrajin rotan, tepatnya di Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan kali ini saya sudah berada tepat di depannya, salah satu pengrajin rotan, yakni Ude Nabil Rehan Rotan. Kira-kira seperti apakah proses pembuatannya? Kita langsung masuk aja ke dalam, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, ya. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Slamet. Pak Slamet, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Pak, ini saya tertarik sekali. Ini kan saya lagi jalan-jalan di Kapuas, Pak. Ya. Dan saya tertarik, kata warga di sini ada salah satu pengrajin rotan yang sangat terkenal di Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas ini. Dan kebetulan saya diarahkan untuk mampir ke sini. Dan kebetulan saya sudah ketemu dengan Pak Slamet yang merupakan pemilik usahanya. Pemilik usaha dari Ude Nabil. Ude Nabil ini. Oke, saya lihat tadi Bapak kayak sibuk apa nih Pak? Lagi beres-beres, lagi nyusun barang. Wah, ini semua kerajinan tangan dari berbahan rotan. Iya. Luar biasa. Kalau boleh tahu Ude Nabil ini, Nabil Rehan Rotan ini udah berapa lama Pak ada? Berdiri Ude Nabil ini sejak tahun 2012 sampai sekarang ini. Sampai sekarang? Iya. Wow, berarti udah 11 tahunan ya Pak ya? 11 tahunan. Kurang lebih. Nah, kenapa Pak tertarik untuk memproduksi kerajinan-kerajinan yang berbahan dasar rotan? Apakah memang sudah dari dulu sudah memiliki keahlian istilahnya seperti itu atau seperti apa? Iya. Saya membuka di sini, usaha di sini karena potensi dari kita juga ada, kebisaan dan sama istri juga ada. Jadi peluang warga untuk membuat kerajinan di sini juga terbuka kan sudah bisa semuanya. Skillnya sudah ada sehingga peluang untuk usaha di sini terbuka sehingga kita bisa membuka lapangan usaha kerajinan rotan di sini dengan harapan supaya masyarakat bisa lebih maju dengan adanya kita buka usaha di sini dan membuka lapangan pekerjaan. Wah, itu yang paling penting juga ya Pak ya. Dan kalau saya lihat bahan dasar dari pembuatan rotan ada di belakang. Ini didatangkan dari mana Pak bahan dasarnya? Itu biasanya kita beli bahan yang setengah jadi keluar dari mesin itu. Kita beli di Banjarmasin juga ada, di Kapuas juga ada. Di Kapuas juga ada ya. Untuk memenuhi order dari konsumen, mau nggak mau kita cari ke Banjarmasin juga. Oke, jadi kalau misalnya di Kapuas istilahnya kurang, iya nggak mencukupi, dicari sampai ke Banjarmasin juga seperti itu. Dan produk-produknya saya lihat di sini juga ada beberapa beraneka ragam. Tidak hanya tas seperti ini ya. Ini menarik sekali Pak dengan motif khas ini kalau saya lihat. Ya, khas Kalimantan Tengah, khas Dayak. Kalimantan Tengah, khas Dayak seperti itu motifnya. Terus juga yang menarik ini ada sajadah dari rotan. Wah, unik banget ya Pak ya. Boleh saya lihat Pak ya? Boleh. Wah, seperti ini ternyata. Oh, ini ada sejadahnya tapi alasnya rotan biar lebih awet ya Pak ya. Terus ini juga tas yang terbuat dari rotan. Kemudian kalau di atas ini apa Pak? Keranjang. Oh, saya sering lihat ini dipakai untuk acara parsel atau seserahan. Iya. Terus juga yang menarik masih dengan bahan dasar rotan. Ini yang juga sangat-sangat estetik kalau bisa saya lihat adalah cermin. Iya, buat hiasan dinding. Oke, biar di kamar gitu ya Pak ya? Di kamar, ruang tamu. Biasa, oke.
Tikar juga ada. Tikar ada, ya. Iya, ini prioritas kita di tikar. Oh, ini yang paling sering dipesan kah? Iya, atau tikar yang seperti ini. Yang seperti ini, oke. Biasa kita kirim ke Banjarmasin, ke Bali, ke Semarang, ke Jepang, Jakarta juga. Bahkan sampai ke luar negeri. Iya, ke Kaltara juga ada. Wow. Permintaan pasar ini ya Pak ya. Pasar. Oke, nah ini apa yang membedakan tikar ini dengan mungkin tikar berbahan dasar lain, tikar dari rotan ini? Kalau tikar dari rotan ini untuk nilai etniknya juga ada. Nah, dan dari segi kualitas lebih bagus dari tikar Anyaman Purun, lebih kuat kalau rotan nih. Cuma Purun juga bagus, cuma kan kebanyakan kalau yang rotan nih biasa dipakai untuk plafon, di villa itu, buat mebel kan, buat tas juga dipotong-potong juga bisa itu. Karena pemakaiannya yang awet ya Pak ya? Iya. Lebih lama jangka pemakaiannya seperti itu. Benar. Dan yang minat untuk bisa membeli atau mungkin mendapatkan ini juga tadi konsumennya atau pelanggannya dari berbagai macam daerah, bahkan sampai ke luar negeri. Iya, yang dari Bali ada tadi, dari Jogja ada, Surabaya kan, dari Banjarmasin, di Kalimantan ini Kaltara, Kalbar, juga termasuk di Kaltim. Nah, sama Sumatera juga ada. Jadi mana konsumen yang mau kita layani terus selama kita mampu. Nah, biasanya paling banyak mereka memesan atau mengorder tikar dari rotan ini berapa banyak Pak biasanya paling banyak? Biasanya antara 500 sampai sampai 3.000 lembar. Wow, 500 sampai 3.000. Iya. Itu tuh keperluan apa Pak? Atau dijual kembali atau seperti biasanya ada yang buat dijual kembali untuk di daerah lain ya. Daerah lain tuh pesan ke sini untuk dijual kembali, dijual ke perusahaan lagi gitu. Enggak ada yang langsung, ada juga yang tidak. Oke. Dan satu tikar itu ukurannya berapa meter? Kalau tikar untuk yang orderan sekarang ini kan yang diperlukan nih ukuran 1 kali 2, 1 meter kali 2 meter, sama 1,5 meter kali 2 meter, sama 2 kali 3 meter. Ada juga yang 3 kali 4 meter ada lebih juga. Luas lebih lagi. Ya. Berarti sesuai dengan orderan. Iya, sesuai dengan orderan. Jadi bisa dibikinkan ukurannya berapa aja sesuai dengan orderan seperti itu. Jadi ini yang jadi prioritas, istilahnya produk unggulan di UD Nabil ini ya. Oke, baik. Nah, selain itu kita mungkin bergeser lagi. Wah, ini tas-tas yang sudah. Nah, yang menarik perhatian saya, ini kan tas Pak, motifnya boleh saya ambil satu ya Pak ya? Bisa. Ini motifnya khas ini, motif khas Dayak. Ini bagaimana Pak untuk proses motif ini? Apakah memerlukan ibaratnya peralatan khusus atau rotan juga atau diberi warna? Kalau untuk cara pertama, pembuatan pertama itu bahan baku itu harus direndam dulu di lumpur untuk pewarnaan. Nah, mungkin 1 atau 2 hari 2 malam kan. Nah, setelah itu kita angkat dan direbus lagi. Direbus pakai daun-daunan. Jadi daunnya juga khusus, ada yang namanya daun tepanggang. Jadi itu dia mengeluarkan getah. Nah, seperti daun rambutan juga bisa, kulit buah rambutan juga bisa gitu kan. Nah, itu yang menghasilkan warnanya warna hitam. Warna hitamnya. Jadi warna alami dari daun-daunan. Bukan warna kimia. Bukan warna kimia. Itu yang menjadi keunggulan dari produk di sini ya, Pak ya. Nah, selain tas, kemudian ada tikar tadi yang jadi produk unggulan, kemudian ada keranjang ya, sajadah juga. Yang menarik perhatian saya, Pak, tadi saya juga sempat ada di sini. Nah, ini Pak, ini juga salah satu produk hasil karya dari UD Nabil Rehan ini. Boleh saya lihat Pak? Oke, silahkan Pak. Nah, ini namanya apa Pak? Ini namanya laung. Laung? Untuk dipakai acara kedinasan, seperti itu. Oh, ini laung khas ini? Acara adat ya. Saya tahu juga kalau dari Kalimantan Selatan juga punya laung, tapi rada beda sedikit. Wah, ini khas Kalimantan Tengah. Iya, kalau laung dia ada tanduknya seperti ini. Kalau buat cewek itu sumping namanya. Oh, namanya kalau sumping nggak ada tanduknya. Berarti ini untuk saya karena cowok ya. Boleh saya mungkin izin memakainya Pak? Wah, kayaknya nggak abdol nih kalau misalnya saya datang ke sini tapi nggak pakai ini ya Pak ya. Seperti ini memakainya. Di sini ada kacanya. Ada. Nah,
Kira-kira seperti ini kah? Ya, benar. Oke. Sudah seperti pria Dayak ya Pak ya? Sudah seperti pangeran ya. Bisa aja Bapak ya. Oke, nah untuk membuat lawung ini Pak, ini juga menggunakan rotan hasil dari sini. Dan ini juga di sama aksesorisnya juga. Iya. Oke. Pakai manik-manik kan. Nah, biasanya untuk pembuatan lawung kita pakai tikar yang polos seperti ini. Oh. Juga bisa pakai tas kalau mau kan lebih mungkin pesanannya sedikit. Oke. Ya bisa pakai tas rotan seperti ini nanti dipotong-potong juga. Oh, jadi sama nih. Sama. Oke. Oh, iya. Kalau tikar mungkin agak mahal, kalau tas mungkin ya lebih murah. Oke, karena bahan yang digunakan cuma sedikit Iya, aja, sedikit. tidak sebanyak tikar ya Pak ya? Tergantung pesanan. Tergantung pesanan juga. Benar. Oke, baik Pak. Dari tadi kayaknya saya banyak ngobrol sama Bapak, tapi saya juga makin penasaran untuk proses pembuatan kerajinannya. Iya. Langsung. Apakah hari ini ada produksi? Ada. Kebetulan ada. Iya. Boleh kita lihat langsung? Bisa. Oke. Ya. Oke, jadi ini adalah tempat pembuatan tikarnya. Iya, benar. Luar biasa Pak. Di sini juga saya lihat ada beberapa pengrajinnya, para ibu-ibu. Permisi ibu-ibu, tetap semangat ya Bu ya. Lagi bikin tikar ini nampaknya. Iya, bikin tikar. Oke, boleh kita kesini Pak sebentar? Bisa. Ini merupakan lokasi khusus untuk membuat kerajinan. Mungkin tidak hanya tikar, tapi yang saat ini sedang berlangsung atau sedang dibikin adalah tikar dari tikar. rotan. Iya, Oke, ini banyak banget nampaknya Pak, karena saya lihat banyak sekali ibu-ibu yang sedang bikin rotan. Ini pesanan semua. Ya, ini memang pesanan. Nah, jadi kan pesanan pas lagi banyak. Jadi ibu-ibu nih lagi ngerjakan juga di sini. Oke. Banyak yang lebih dekat kan. Nah, sebagian juga ada yang di rumah-rumah. Oh, di rumah juga ya. Ada yang di sini, ada di rumah. Saking banyaknya pesanan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Berapa pesanan Pak yang masuk? Yang ini 500, yang khusus 1 orang. Oke. Nanti ada yang pesanan yang baru, ada lagi nanti. Ada lagi nanti, luar biasa. Untuk menyelesaikan satu tikar, ini ukurannya bermacam-macam berarti? Macam-macam ukuran. Oke, untuk satu tikar, katakanlah yang ukuran... Yang normal ini? yang normal ini? Ini ya 4 hari paling cepat. 4 hari paling cepat. Iya. Oke. Untuk proses anyam aja. Menganyamnya. Iya. Nah, setelah menganyam itu ada proses tahapan lainnya. Biasanya ada proses reparasi. Apa itu Pak? Reparasi itu membuang warna yang hitam. Oke. Rotan yang hitam tuh kita ganti dengan yang baik. Jadi reparasi itu. Oh, direparasi. Iya, direparasi. Oke. Wah, dan di sini tadi juga bahan-bahannya itu disediakan tidak hanya mengambil dari Kapuas saja, tapi sampai ke Banjarmasin juga. Iya, seperti itu. Untuk memberdayakan para ibu-ibu ini mereka dilatih dulu atau istilahnya mereka sudah bisa duluan gitu. Alhamdulillah mereka di sini kerajinan seperti ini sudah turun temurun dari nenek moyang mereka. Oh, oke. Sudah bisa dari dulu ya. Iya. Lalu kemudian dipekerjakan atau diberdayakan di sini. Karena ada kesempatan, skill mereka ada kan. Nah, di sini jadi kita pekerjakan langsung. Dikerjakan langsung ya. Selain rotan yang dibikin di sini, apalagi Pak biasanya? Tikar, selain tikar. Selain tikar ada keranjang. Terus tas rotan juga, sama kursi rotan yang furniturnya. Ya. Oh, furniture juga dari rotan. Iya, pastinya rotan semuanya. Kombinasi kalau anyamannya kan pakai enceng gondok, pakai yang lain yang ada kita kombinasikan lah. Oke, tapi karena ini adalah salah satu produk unggulannya di UD Nabil Rehan ini, jadi ini yang paling banyak karena juga banyak banget pesanan ya Pak ya dari konsumen istilahnya seperti itu. Berarti ini mereka setiap hari ini bekerja untuk menyelesaikan orderan 500 tadi? Iya, setiap hari. Jadi mereka kerja di sini kan. Oke.
Nah, ini contoh tikar yang sudah jadi. Oh, ini yang sudah jadi. Iya. Ini juga hasil karya ibu-ibu di sini ya? Iya, benar. Wah. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini masih ada proses lagi. Seperti ini. Oke. Jadi tikar nih yang hitam nih seperti ini harus dibuang, direparasi dulu. Oke. Iya. Ini Nah, seperti untuk ini. Oh, ini ada yang hitam-hitamnya Ada ya, Pak ya? hitam-hitamnya, ya. Kalau proses reparasi itu seperti apa yang dimaksud reparasi? Apakah Reparasi dibuang? dipotong, Oh, sini, dipotong. potong, setelah itu dipakai jarum nanti susup gitu. Oh, dimasukin lagi Iya, rotan yang dimasukin. bagus, Iya, yang tidak diganti. hitam Yang ya. tidak hitam, biar Oke. warnanya rata gitu. Oke. Ya. Sampai akhirnya nanti sampai ke tangan pelanggan, Ya. itu ini apakah ada proses pencucian lagi atau nggak ada pewarnaan ya? Warnanya alami seperti Iya, ini. warnanya habis yang reparasi, nanti kita proses pengasapan pakai belerang tadi. Oh, oke. Nah, biar jadi meratakan warnanya lah. Oke, jadi Biar diasapin bagus. gitu. Iya, biar jadi lebih cerah. warnanya lebih cerah Iya, dan benar. lebih menarik Iya, seperti iya, itu. iya. Dan itu juga warnanya dengan belerang, Iya, dengan alami juga. Iya, benar. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Mungkin saya mungkin mau lihat-lihat yang dan tanya-tanya sama ibu-ibunya. Oke, siap. silakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, nampaknya ada satu pekerja di sini, pemirsa Merpoles TV yang nampaknya sedang asik ya, dan juga sedang sibuk juga membuat tikar rotan berbahan dasar rotan ya. Saya boleh mengganggu sebentar? Namanya siapa? Bu Nurjana. Bu Nurjana. Oke, sudah berapa lama Bu bekerja di UD Nabi Rehan Rotan ini? Lama. Sudah lama? Mm-mm. Ya. Sekitar berapa? 5 tahunan. 5 tahunan. Kenapa tertarik untuk bikin rotan ini juga? Dan keahliannya itu dari kecil kah udah bisa bikin rotan? Ya, atau dari diajarin? kecil. Dari kecil sudah bisa. Wah. Dari SD. Dari SD. Maka tadi Bapak bilang turun-temurun, makanya tadi ya dibilangnya ya. Oke. Kalau bikin rotan ini kan satu ukuran berapa yang dibikin hari ini? 190 kali 120. 190 kali 120 meter. Iya. Oke, itu berapa lama kalau bagi Ibu untuk membuat ini dan menyelesaikannya? Ya paling lama 4 hari. 4 harian. Oke, dan juga diperlukan kayaknya kesabaran kayaknya ya Iya. untuk bikinnya. Wah, itu dari situ ada teknik khusus nggak biasanya untuk bikin rotan tikar dari rotan ini? Nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Cuman kesabaran dan ketelitian nampaknya. Oke, oke. Kecepatan. Dan kecepatan. Wih. Rotan yang dipilih pun ini apakah khusus yang sudah dipotong-potong ya nampaknya? Iya, Seperti ini. Lalu pakai teknik dimasukkan nampaknya. Oke, boleh tunjukin ke saya Bu, kira-kira seperti apa? Kayak gini. Mm-mm. Bentar. Satu aja ya. Oke. Nih. Yang itu, oke. Yang di atas 2. Yang di atas 2, Diangkat lagi 2. diangkat bagi 2, Ini 2 di depan 2. di depan 2, oke. Yang diangkat 2. Oke. 2 aja daunnya. Oh, 2 daun. Oke. Iya. 2 diangkat di atas, kemudian Diturunin 2. diturunin 2. Oke. Diangkat 2. Oh, seperti itu. Seperti itu terus-terusan. Iya. Oke. Kalau banyak ya kayak gitu. Oke. 2 semua. Boleh saya coba nggak kira-kira? Boleh. Boleh ya. Oke, boleh sambil diajarin juga. Nih, saya pengen buat langsung menganyam ini istilahnya ya. Iya. Menganyam rotan sampai berbentuk tikar. Tapi mungkin saya nggak sanggup kalau harus semua diselesaikan ya. Ini satu aja. Oke, 1 tahun kayaknya baru bisa selesai kalau saya. Oke, 2 ditarik ke sini. Ambil ini. Ambil ininya, oke. Kemudian ditarik. Pakai ini. Oh, tangan ini. Ya. Seperti ini. Iya. Baru ini Turun. diturunin. Wow. Oke. Diangkat lagi. Yang 2 diangkat adalah 2 setelahnya. Yang di depan. Ini. Oh, di depannya. Ini Di sini harus 2. Mm-mm. Nih. Yang di belakang yang 2 diangkat. Oke, yang ini kemana kan? Ini nih yang diangkat. Oh, ini yang diangkat. Oke, ini ke sini ya, Bu? Iya. Dilipat gitu ya? Iya. Diambil lagi. Ini. Diambil lagi ini. Turunin lagi. Turunin lagi yang ini. Iya.
Oke. Angkat lagi. Angkat lagi yang duanya. Ini yang satu. Yang di depan harus 2. Yang di depan harus 2. Susah juga ternyata ya. Oke, setelah itu Ambil lagi. ambil lagi. Oke. Tarik lagi 2. Kayak gini bisa. Gini juga bisa. Oke. Ini yang diturunin, Mm-mm. ini yang diambil. Oke, sampai benar-benar teranyam ya. Kayaknya saya menyerah ya. Saya langsung serahkan ke ahlinya saja. Ternyata tidak mudah, pemirsa Marvelous TV. Saya benar-benar salut dengan ibu-ibu yang ada di sini, bisa menyelesaikannya dengan rapi seperti hasil tadi dan penuh dengan ketelitian serta kesabaran. Oke, silahkan melanjutkan. Selamat bekerja kembali. Iya. Nah, pemirsa Marvelous TV, tidak terasa akhirnya kita berada di penghujung program Open Your Mind untuk edisi hari ini. Dan inilah proses pembuatan tikar berbahan dasar rotan yang ada di UD Nabil Rehan Rotan yang mungkin saja tidak banyak yang tahu. Semoga saja produksi-produksi terbuat dari rotan ini bisa terus berkembang dan juga diminati tidak hanya di pasar nasional tapi juga hingga pasar internasional. Akhirnya, Yusman pamit, sampai bertemu lagi di Open Your Mind edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.